Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu, audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Faid. Saya dari kelas 12 Elektronika Industri 1. Saya hari ini ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian saya, yaitu dengan judul pemilihan microcontroller yang unggul di antara ESP32, ESP8266, dan Arduino Uno untuk proyek berbasis IoT. Baik Bu, baik Bapak dan Ibu, untuk presentasinya akan segera saya mulai. Jadi sebelum saya mulai, saya puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya saya akhirnya dapat menyelesaikan tugas makalah dan presentasi hari ini dengan judul pemilihan microcontroller yang unggul di antara ESP32, ESP8266, dan juga Arduino Uno dalam proyek IoT dengan lancar. Dan presentasi ini disusun sebagai syarat dari nilai bahasa Indonesia untuk ujian PSAJ. Dan saya menyadari ketika proses pembuatan makalah ini saya tidak lepas bantu oleh beberapa pihak, yaitu dari keluarga saya sendiri, bapak ibu, kakak dan adik-adik, dan juga kemudian dengan ibu pembimbing saya, Ibu Nia Desnata Hati, selaku guru bahasa Indonesia yang pembimbing saya dalam penyusunan makalah dan presentasi ini. Dan saya menyadari bahwa presentasi saya hari ini masih jauh dari presentasi, dan juga makalah masih jauh dari hal sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian agar saya dapat membangun makalah ini dan presentasi ini agar menjadi lebih baik pada kemudian hari. Baik, langsung saya mulai saja. Latar belakangnya dari presentasi saya hari ini adalah saya ingin menentukan microcontroller yang unggul secara spesifikasi dan harga untuk proyek IoT agar memudahkan para pemula untuk menentukan microcontroller yang tepat untuk proyek IoT mereka. Nah, sebelum saya membahas profil-profil dari microcontroller tersebut, saya akan mendefinisikan definisi dan fungsi dari microcontroller. Microcontroller itu adalah sebuah device atau elektronik yang fungsinya adalah untuk mengatur elektronika. Jadi dia itu berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Mengirim data melalui pin GPIO menuju sensor, dan menerima data dari sensor menuju ESP menuju microcontroller tersebut, dan kemudian data tersebut dibaca oleh user atau dikendalikan oleh user atau kita sebagai penggunanya. Nah, dalam IoT ini microcontroller itu sangat penting fungsinya, sangat krusial, yaitu adalah sebagai otak penjalan dari sebuah program. Jadi microcontroller ini jadi penghubung atau jembatannya dari user kita kepada sensor-sensor kita. Kemudian microcontroller ini dia juga syarat microcontroller agar bisa digunakan pada proyek IoT adalah memiliki spesifikasi dan fitur-fitur yang mendukung IoT seperti Wi-Fi, Bluetooth, pin GPIO, pin PWM, dan lain-lain. Baik, untuk profil microcontroller yang saya gunakan dalam penelitian saya ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama dari Arduino Uno, ESP8266 atau node MCU, dan ESP32. Dari Arduino adalah microcontroller yang dibuat di Italia. Arduino Uno itu memiliki spesifikasi CPU yang dapat membaca dalam kecepatan 16 MHz.
Arduino Uno ini dia sangat populer di kalangan pemula untuk belajar kegiatan seperti elektronika dasar, seperti menggunakan sensor-sensor yang mm, sensor-sensor seperti RFID atau NFC seperti itu, atau menggunakan sensor-sensor suhu, servo dan lain-lain. Itu para pemula biasanya sangat mengenal Arduino Uno. Dan kemudian kita lanjutkan kepada ESP8266, ialah microcontroller yang dibuat oleh perusahaan Espressif yang memiliki modul Wi-Fi bawaan dan memiliki kecepatan CPU yang cukup kencang, yaitu 80 MHz. Jadi memungkinkan dia untuk menjalankan program yang jauh lebih berat dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah ESP32. ESP32 juga adalah microcontroller buatan Espressif yang memiliki modul Wi-Fi dan juga Bluetooth, dan memiliki kecepatan CPU yang terkencang, yaitu terkencang dalam ketiga jenis microcontroller ini, yaitu adalah 160 MHz. Dan kemudian berikut adalah perbandingan spesifikasinya. Data ini saya ambil langsung dari web asli Arduino dan juga Espressif, dari PDF spesifikasinya, yaitu di sini dari tabel ini saya mendapatkan hasil analisa, yaitu dari data analisa ini, kecepatan CPU dari ketiga tersebut itu yang paling unggul seperti yang saya sebutkan tadi adalah ESP32 dengan kecepatan tertinggi yaitu 160 MHz. Dan kemudian itu kecepatannya 2 kali dari ESP8266 dan 10 kali lebih cepat dari Arduino Uno. Kemudian fitur Wi-Fi itu fitur Wi-Fi bawaan hanya dimiliki oleh ESP32 dan ESP8266. Namun untuk Bluetooth hanya dimiliki oleh ESP32. Jadi ESP32 itu unggul dia secara spesifikasi, secara fitur dia unggul. Namun tidak menutup kemungkinan ESP8266 juga dapat langsung digunakan dalam proyek IoT walaupun dalam skala yang ringan. Kemudian untuk Arduino tidak memiliki fitur Wi-Fi atau fitur Bluetooth bawaan. Namun pada Arduino tetap bisa digunakan dalam proyek IoT walaupun dengan menggunakan modul Wi-Fi eksternal, atau istilahnya adalah yang kita memasangkan modul Wi-Fi lagi atau modul Bluetooth lagi pada microcontroller Arduino agar dapat digunakan pada proyek IoT. Adapun hasil analisa dan kesimpulan yang saya dapat itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu secara kecepatan CPU, kelengkapan fitur pendukung IoT, fitur pin GPIO, dan juga perbandingan harga. Pada pin pertama ini, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ESP32 itu yang paling unggul dengan 160 MHz. Kemudian pada poin kedua, kelengkapan fitur pendukungnya untuk IoT, itu ESP32 lebih unggul dalam hal fitur, karena fiturnya lengkap dia. Ada IoT, untuk fiturnya itu ada Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian pada fitur pin GPIO, ESP32 juga tetap unggul, yaitu memiliki pin terbanyak sehingga bisa menambahkan lebih banyak modul. Jadi dia memiliki 34 pin. Kemudian diikuti dengan di posisi kedua adalah Arduino sebanyak 20 pin dan ESP8266 sebanyak 17 pin. Sehingga ESP32 itu unggul pada fitur pin GPIO. Dan pada poin keempat, yaitu secara perbandingan harga, ESP8266 ini dia unggul secara harga. Ya, karena harganya seperti pada tabel sebelumnya itu adalah 33.900 dan kemudian ESP32 itu 65.000 dan juga price-nya
untuk Arduino Uno itu adalah 120.000. Data untuk harganya saya ambil dari toko official store di Tokopedia. Pada satu toko yang sama, yaitu saya menggunakan toko CNC Store Bandung sebagai penelitian, sebagai data pendukung penelitian. Itu harganya sesuai dengan yang tabel tadi. Nah, dan dengan 4 poin tersebut, kesimpulan yang dapat saya ambil ialah ESP32 sangat unggul dalam penggunaan untuk sangat unggul untuk penggunaan dalam proyek IoT. Dalam proyek IoT, ESP32 unggul secara spesifikasi, fitur, dan pin. ESP32 ini dengan kecepatan CPU 160 MHz dapat digunakan untuk proyek-proyek IoT ringan hingga menengah. Dan kemudian secara harga ESP8266 itu dapat digunakan untuk proyek IoT walaupun untuk skala ringan. Dan untuk Arduino Uno, dia tetap dapat digunakan dalam proyek IoT. Namun, seperti yang saya jelaskan pada poin sebelumnya, ialah Arduino Uno membutuhkan modul WiFi tambahan, sehingga akan menambah cost dari proyek tersebut. Namun, walaupun tidak dapat digunakan untuk proyek IoT langsung, Arduino Uno tetap dapat digunakan dalam proyek-proyek sederhana, proyek-proyek elektronika sederhana yang walaupun tidak menyangkut paut pada IoT atau sistem nirkabel. Baik, sekian di sini adalah penutup dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika saya mengucapkan salah kata. Silakan bertanya dan juga memberi kritik dan saran. Dan jangan lupa untuk komen di bawah memberikan saran dan kritik untuk saya di sini untuk membangun diri saya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya Muhammad Fahri Al-Faid dari SMK Mitra Industri FM 2001 dari kelas 12 Elektronika Industri 1. Mau mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.